Halo semuanya, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ariful Furqon di video pembelajaran kita hari ini. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi ya pada mata kuliah struktur data, di mana topik pembahasan kita adalah heap atau biasa dikenal dengan priority queue. Nah, langsung saja kita masuk ke materi terkait dengan heap ya. Nah, sebelumnya saya sedikit mereview ya terkait dengan beberapa tipe data yang sudah kita pelajari pada minggu ke-8 dan minggu ke-9, yaitu stack dan queue. Seperti yang bisa teman-teman lihat ya, jadi pada gambar berikut ini merupakan ilustrasi dari sebuah stack atau biasa dikenal sebagai tumpukan ya. Nah, stack ini itu merupakan metode last in first out atau yang terakhir masuk itu yang pertama kali keluar. Ada dua metode yang biasa kita gunakan, yaitu metode push untuk memasukkan data, kemudian ada metode pop untuk mengeluarkan data dari stack. Seperti itu. Nah, kemudian di sini perbedaannya ya antara push versus pop. Nah, misalkan saya push 1, maka data yang dimasukkan itu adalah data 1. Kemudian push 2, maka data yang dimasukkan itu adalah data 2. Sehingga urutannya itu adalah 1, 2. Kemudian push 3, data yang dimasukkan itu adalah 3. Sehingga urutannya adalah 1, 2, 3. Sehingga ketika kita melakukan pop, maka dengan menggunakan pendekatan stack, yang diambil terlebih dahulu adalah yang terakhir kali masuk. Sehingga yang terakhir kali masuk itu adalah data 3 ya. Sehingga data 3 itu diambil terlebih dahulu, seperti itu. Sehingga untuk stacknya itu terdiri dari 1 dan 2. Kemudian ketika dilakukan metode pop lagi, maka yang diambil itu adalah data 2. Jadi data 2 diambil sehingga data yang ada di dalam stack itu adalah data 1, tinggal data 1. Sehingga ketika data 1 diambil, maka data yang ada di stack itu kosong bernilai 0, seperti itu. Jadi konsep LIFO ya kalau di stack itu, atau last in first out. Kemudian selanjutnya itu adalah konsep queue atau antrian. Nah, konsep queue itu adalah kebalikan dari stack. Jadi kalau stack itu adalah LIFO, last in first out, sedangkan queue ini adalah first in first out. Yang pertama kali masuk itu yang pertama kali keluar. Atau misalkan kalau teman-teman mengantri dalam sebuah antrian, itu yang pertama kali datang adalah yang pertama kali dilayani, seperti itu. Nah, kalau di queue ini kemarin kita sudah mengenal ada metode enqueue untuk memasukkan data dan dequeue untuk mengambil data, seperti itu. Jadi enqueue masuk, dequeue keluar, seperti itu. Nah, berikut ini ilustrasi ya dari enqueue versus dequeue yang merupakan kebalikan dari push dan pop ya, seperti itu. Jadi kalau enqueue itu kita memasukkan seperti halnya kita memasukkan pada stack ya, pada operasi push atau metode push, sehingga ketika saya lakukan enqueue 1, maka data 1 itu dimasukkan. Enqueue 2, maka data 2 dimasukkan, sehingga yang ada dalam suatu queue itu adalah 1 dan 2. Kemudian ketika data 3 di enqueue-kan, maka hasilnya itu adalah 1, 2, dan 3. Nah, ketika saya melakukan dequeue, maka pertama kali yang dikeluarkan, data yang pertama kali dikeluarkan itu adalah data yang pertama kali masuk. Jadi di sini itu adalah data 1 ya, yang pertama kali dilakukan dequeue. Kemudian ketika dilakukan dequeue lagi, data selanjutnya yang pertama kali dilakukan yaitu data 2. Kemudian saya lakukan dequeue lagi, maka data 3 yang diambil, seperti itu ya, dan seterusnya. Itu konsep dari queue ya, atau antrian. Nah, pada materi kita hari ini itu kita akan membahas yang namanya priority queue atau queue antrian yang diprioritaskan ya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, atau kata lainnya itu adalah heap, seperti itu. Nah, di sini penjelasannya, heap itu merupakan salah satu jenis dari queue, di mana heap ini merupakan
tipe data, bukan tipe data, struktur data yang bisa menyimpan banyak data. Kemudian DQ dilakukan pada elemen yang prioritasnya tertinggi. Jadi di sini itu ada prioritisasi. Yang prioritasnya tertinggi itu yang pertama kali dieksekusi, seperti itu. Nah, prioritas tertinggi ini bisa didasarkan pada elemen terkecil atau elemen terbesar. Seperti itu. Kalau elemen terkecil biasanya kita melakukannya dengan cara melakukan min priority queue atau min heap ya biasanya dikenalnya. Kemudian kalau kita melakukannya dengan prioritas terbesar, maka disebut dengan max priority queue atau max heap ya. Seperti itu. Nah, di sini ilustrasi ya dari min priority queue atau min heap, di mana di sini ada dua operasi. Yang pertama itu adalah operasi insert atau dalam queue kita mengenal sebagai NQ ya. Dan kedua adalah operasi delete min atau DQ, mengambil seperti itu. Nah, min priority queue ini dilakukan pada elemen dengan nilai yang terkecil, yang paling kecil, yang minimal. Kemudian operasi yang dilakukan itu adalah mencari, kemudian melakukan mengembalikan ya. Dan terakhir adalah menghapus elemen terkecil dari suatu queue. Nah, kemudian kebalikannya adalah max priority queue ya. Jadi di sini salah, seharusnya max priority queue di sini atau max heap ya. Jadi kalau max heap itu adalah kebalikan dari min priority queue. Jadi kalau proses NQ-nya itu sama, menginsertkan, sedangkan proses DQ-nya itu dengan menggunakan delete max atau menghapus nilai terbesar seperti itu. Nah, biasanya min priority queue ini dilakukan pada elemen dengan nilai yang terbesar. Kemudian untuk operasi yang dilakukan itu mencari, kemudian mengembalikan dan menghapus elemen terbesar. Seperti itu. Nah, penggunaan heap. Jadi heap ini biasanya atau priority queue ya. Itu biasanya digunakan untuk melakukan sorting atau pengurutan. Nah, data-data yang akan disorting itu diinsertkan ke sebuah priority queue. Kemudian nilai data digunakan untuk menentukan prioritas. Apakah prioritasnya itu min priority queue atau max priority queue, seperti itu. Nah, kemudian priority queue itu akan di DQ sampai elemennya itu habis. Jika menggunakan min priority queue, maka akan terurut secara ascending ya, ascending atau secara naik ya, secara meningkat. Jadi mulai dari elemen terkecil, misalkan 1 hingga elemen max seperti itu. Kemudian jika menggunakan max priority queue, maka data akan terurut secara descending. Jadi yang nilainya max sampai nilainya min ya, seperti itu. Jadi seperti itu untuk pengurutan dengan menggunakan heap ini. Nah, misalkan saya memiliki data yang akan disorting yang merupakan array ya. Di sini saya memiliki array dengan n sama dengan 5. Kemudian untuk elemennya itu adalah 6, 8, 2, 4 dan 1. Kemudian kita masukkan data-data tersebut ke dalam suatu priority queue. Kemudian kita lakukan DQ sebanyak 5 kali. Nah, hasil DQ ini dimasukkan ke dalam list. Bila menggunakan min priority queue, itu dimasukkan dari indeks yang terkecil. Jadi kalau min priority queue, kata kuncinya itu adalah min priority ya. Itu dimasukkan dari indeks yang terkecil nilainya. Kemudian jika menggunakan max priority queue, maka dia dimasukkan dari indeks yang nilainya terbesar, nilainya maksimal. Nah, kemudian data tersebut akan tersorting di dalam sebuah list, sehingga nanti bisa terurut ya, apakah dia itu datanya itu terurut secara descending atau max priority queue, ataukah dia terurut secara ascending atau min priority queue, seperti itu. Nah, misalkan di sini ya ilustrasinya saya memiliki contoh data yang terdiri dari array yang memiliki nilai elemen 8, 1, 2, 4 dan 6. Kemudian di sini saya lakukan min priority queue dengan cara mengeluarkan nilai yang terbesar terlebih dahulu. Jadi ini dibalik ya. Yang saya keluarkan ini adalah nilai yang terbesar. Kemudian saya
keluarkan ke dalam indeks ke n-1 seperti itu. Jadi misalkan saya memiliki array dengan n sama dengan 5 ya, maka array n sama dengan 5 ini terdiri dari elemen ke 0 hingga elemen n-1. Jadi 0, 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Kemudian nilai 8 ini saya akan masukkan ke indeks n-1-nya atau indeks terakhirnya, sehingga nilai 8 ini akan saya masukkan ke indeks terakhirnya seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah nilai terbesar selanjutnya, yaitu nilai 6. Maka nilai 6 ini saya masukkan ke indeks n-2 atau indeks keempat ya di sini. Oh maaf, maksud saya indeks ketiga ya. Dan seterusnya hingga dia terurut secara ascending seperti itu. Sehingga untuk nilai array yang memiliki elemen 6, 8, 2, 4, 1 itu ketika dilakukan min priority queue akan menghasilkan nilai 1, 2, 4, 6, dan 8 seperti itu. Jadi arraynya atau listnya itu terurut ya dengan menggunakan min priority queue atau diurutkan secara ascending, secara meningkat ya, naik seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan implementasi priority queue menggunakan heap. Nah, heap di sini itu merupakan complete binary tree ya. Jadi mungkin nanti teman-teman belajar yang namanya pohon biner pada pertemuan depan ya. Jadi level di atas itu harus diisi dulu. Kemudian di satu level diisi dari kiri ke kanan. Jadi di sini misalkan saya memiliki suatu array ya. Array itu saya buat sebagai binary tree. Katakanlah saya memiliki array pertama. Array pertama itu adalah sebagai rootnya seperti itu. Jadi array pertamanya itu sebagai root. Kemudian di konsepnya binary tree itu kita bagi menjadi dua child. Ada left child sama right child. Nah, biasanya kita dahulukan itu yang left child seperti itu teman-teman. Jadi yang didahulukan ketika teman-teman bekerja pada sebuah binary tree itu yang didahulukan itu adalah left child-nya, kemudian right child-nya seperti itu urutannya. Kemudian untuk min heap-nya, untuk min priority queue, kita definisikan parent-nya itu nilainya kurang dari child-nya seperti itu. Jadi untuk min heap, nilai parent itu kurang dari nilai child-nya. Misalkan saya memiliki parent-nya itu nilainya 1. Kemudian di sini 3, 4 seperti itu. Nah, jadi ketika saya memiliki binary tree seperti ini, itu dikategorikan sebagai min priority queue atau min heap ya. Kemudian kebalikannya, misalkan saya memiliki parent yang nilainya lebih besar daripada child-nya, maka itu disebut dengan max heap atau max priority queue. Seperti itu. Jadi di sini 1, kemudian di sini 3. Oke, selanjutnya binary tree ya, terkait dengan tinggi sebuah binary tree atau banyak levelnya. Nah, di sini itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus log 2n+1, di mana n itu adalah banyaknya jumlah node-nya. Misalkan di sini saya memiliki suatu binary tree yang terdiri dari 9 node. Jadi maksudnya node ini adalah titiknya ya, atau lingkarannya yang ada di sini. Jadi misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, ketika teman-teman bekerja pada sebuah binary tree ya, atau pohon biner, itu biasanya yang didahulukan itu adalah indeks atau node child yang ada di sebelah kiri, baru yang ada di sebelah kanan seperti itu. Nah, kemudian misalkan di sini saya memiliki sebuah binary tree yang terdiri dari elemen-elemen yang bernilai 2, 4, 3, 6, 7, 9, 3, 8, dan 6 seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan implementasi dengan menggunakan max heap. Nah, di sini untuk nilai max heap itu sebuah node dengan indeks i itu memiliki parent di floor i/2. Misalkan saya mau mencari parentnya elemen yang bernilai 6. Jadi elemen bernilai 6 ini ada di indeks keempat. Maka
parentnya indeks keempat itu adalah 4 dibagi 2 atau 2 ya hasilnya ya, sehingga parentnya itu adalah di indeks kedua seperti itu, atau yang memiliki nilai elemen 8. Kemudian selanjutnya node tersebut itu memiliki left child di posisi 2i. Katakanlah saya mau mencari left child-nya dari katakanlah 9 ya, left child-nya 9. Jadi 9 ini kan indeks ke-1 kan, indeks ke-1. Maka posisi left child-nya adalah 2 kalikan i, 2 dikalikan i, atau 2 dikalikan 1 hasilnya adalah 2, seperti itu. Sehingga node 9 atau bukan node 9 ya, node 1 itu memiliki left child di node kedua. Kemudian right child ada di posisi 2i plus 1. Jadi misalkan saya mau mencari nilai right child dari indeks ke-1 ya, indeks ke-1 nilainya 9, sehingga nilainya adalah 2 dikalikan 1 ditambah 1, atau berada di indeks ketiga, seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk implementasi max heap dari sebuah binary tree. Kemudian di sini kita coba lanjutkan terkait dengan insert data pada max heap. Nah, jika ada data baru, maka di insert kemudian diletakkan sebagai left child dari 7. Kemudian heap diisi dari level atas. Setelah penuh baru bisa mengisi level selanjutnya. Jadi urutannya itu yang pertama kali diurutkan atau didahulukan ya, bukan diurutkan. Yang pertama kali didahulukan itu adalah yang paling atas terlebih dahulu. Baru di satu level data dimasukkan dari kiri ke kanan. Jadi jika berada pada satu level yang sama, maka yang diprioritaskan itu adalah data atau child node yang sebelah kiri, baru sebelah kanan, seperti itu. Nah, misalkan di sini saya mau menginsertkan nilai 5 ya. Jadi saya mau menginsertkan nilai 5. Kemudian di sini ternyata di katakanlah di sini itu level 1 ya, level 1. Kemudian ini level 2. Kemudian ini level 3. Ternyata di level 3 itu penuh untuk node-nya, sehingga kita gunakan yang level 4. Nah, setelah sama levelnya, maka yang kita dahulukan itu adalah yang left child-nya, sehingga di sini diberikan atau diinsertkan nilai 5 ya, seperti itu. Nah, kemudian kita tidak perlu ada swap dengan parent. Kemudian untuk susunan itu sudah benar, di mana parent lebih dari nilai child. Karena di sini kita menggunakan max heap, di mana nilai rootnya atau node dasarnya ya itu adalah nilai maksimal, seperti itu. Nah, lanjut misalkan saya menginsertkan data 20 pada binary tree berikut ini. Jadi di sini kita insertkan data 20 di node-nya 7 ya, di node yang berelemen 7. Kemudian kita letakkan di left child-nya. Kemudian melanggar karena parent 7, kemudian child-nya 20, maka kita harus melakukan swapping antara parent dengan child-nya. Jadi di sini yang awalnya 20 itu kita lakukan swap atau ditukar ya. Sehingga urutannya adalah 8, kemudian 20. Kemudian di sini bernilai 7, seperti itu. Nah, 27. Ini proses pertamanya. Kemudian kita bandingkan antara 20 dan 8. Ternyata 8 kurang dari 20 nilainya. Sehingga aturannya max heap itu nilai parentnya lebih besar dari nilai childnya, sehingga perlu dilakukan proses swapping lagi.
yang awalnya 8 kita swapping dengan nilai childnya, sehingga di sini nilainya 8. Kemudian yang ada di node ini bernilai 20 seperti itu, sehingga akan menghasilkan gambar berikut ini. Kemudian kita bandingkan lagi antara child yang berelemen 20 dengan parent atau rootnya ya, ini ya, rootnya yang bernilai 9. Ternyata 9 juga kurang dari 20, sehingga kita perlu untuk melakukan swapping lagi, sehingga nilai 20 itu berada di root seperti itu teman-teman, untuk max heap. Jadi intinya max heap itu nilai parentnya, nilai parent itu harus lebih besar dari nilai childnya. Nah, kalau min heap berarti kebalikannya, nilai parent itu kurang dari nilai childnya. Seperti itu. Nah, kemudian contoh lagi, misalkan kita insertkan data 15 pada elemen yang parentnya bernilai 8 ini ya, seperti itu. Kemudian kita letakkan pada right childnya 8. Nah, karena nilainya 8 kurang dari 15, maka kita lakukan swapping lagi. Yang awalnya parentnya 8, kita swapping menjadi childnya. Jadi di sini 15, kemudian untuk childnya itu adalah 8. Seperti itu. Kemudian kita bandingkan lagi antara parent 9 dengan child 15. Ternyata 9 kurang dari 15, sehingga perlu melakukan swapping. Sehingga yang awalnya di sini 15 nilainya akan pindah ke posisi di node yang bernilai 9 ini. Sehingga di sini posisinya 15 dan yang bawah itu bernilai 9. Nah, karena 15 itu kurang dari 20, maka tidak dilakukan yang namanya proses swapping seperti itu. Sehingga posisinya adalah 20, 15, 7 dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi ini penjelasannya ya. Jadi ketika dia mencapai level katakanlah kedua ya. Jadi yang atas itu adalah level 1, kemudian di bawahnya adalah level 2, maka ketika dia dibandingkan antara level 1 dan level 2, ternyata 15 itu kurang dari 20, sehingga tidak perlu dilakukan proses swapping antara elemen yang memiliki nilai 15 dengan elemen yang memiliki nilai 20. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah operasi penghapusan data pada max heap. Nah, data yang dihapus itu adalah data terbesar kalau pada max heap. Kalau pada min heap berarti kebalikannya, data yang dihapus itu adalah data terkecil. Kemudian untuk lokasinya itu sama-sama di root ya, atau node yang paling dasar, yang paling atas seperti itu. Kemudian data pada node terakhir itu juga dihapus, kemudian dilakukan penginsertan ulang, sehingga perlu penyesuaian atau biasa dikenal dengan istilahnya itu reheap ya, agar nilai parentnya itu lebih dari nilai childnya seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk penghapusan data pada max heap ya. Jadi data yang ada di root itu yang akan dihapus terlebih dahulu nilainya. Kalau misalkan max heap, maka data yang terbesar yang dihapus. Sedangkan untuk min heap, maka data terkecil lah yang dihapus seperti itu. Nah, ini mungkin nanti bisa teman-teman pelajari lagi. Jadi ketika dilakukan penghapusan data pada max heap, maka kita insertkan pada min heap yang sama. Kemudian yang dihapus itu adalah root, data terkecil. Jadi ini maksudnya bukan max heap ya. Ini adalah min heap. Min heap. Jadi untuk langkah-langkahnya itu adalah insert pada min heap yang sama, kemudian yang dihapus adalah root, data terkecil. Kemudian node terakhir itu dihapus dan diinsertkan ulang. Kemudian dilakukan proses reheap lagi jika data yang diinsert ulang itu lebih dari childnya seperti itu. Karena untuk min, kasusnya min heap, itu data yang ada di parent nilainya harus lebih kecil daripada data di child.
seperti itu. Untuk ini ilustrasinya ya, untuk penghapusan data pada min heap. Oke, langsung saja ya kita masuk ke implementasi ya pada priority queue atau heap ini. Jadi langsung saja, sebentar saya pindahkan ke Visual Studio ya. Oke, jadi berikut ini ya sudah saya siapkan untuk kodenya untuk priority queue atau heap ya. Jadi nanti silakan teman-teman bisa akses di GitHub saya ya. Nanti bisa kalian pelajari untuk kodenya. Nah, di sini saya buat dua versi ya. Saya buat dua versi untuk heap. Yang pertama itu versi yang tradisional. Jadi di sini nanti ada beberapa metode ya. Ada beberapa metode yang harus kalian definisikan. Yang pertama adalah get right child, kemudian adalah get left child, dan get parent. Dimana tadi kita sudah mempelajari ketika get right child, maka yang diambil itu adalah, jadi tadi kita sudah pelajari jika get right child maka dapat diambil dengan menggunakan rumus 2i plus 1 ya tadi ya untuk right child-nya, seperti itu. Kemudian untuk left child-nya itu adalah 2i. Jadi rumusnya untuk left child itu adalah 2i. Kemudian selanjutnya adalah get parent-nya. Kemudian untuk parent kita tadi rumusnya adalah 2 bagi i ya. Oh, maaf, i bagi 2 ya. I bagi 2. I bagi 2 kemudian dibulatkan ke bawah. Seperti itu. Nah, kemudian selain kita mendefinisikan fungsi get right child, get left child, dan get parent, di sini kita definisikan fungsi max heapify ya untuk melakukan proses heapify atau pengurutan. Jadi biasanya ada proses yang namanya swapping antara indeks terbesar dengan parentnya, seperti itu. Jadi di sini dilakukan dengan cara pengkondisian ya. Jadi dicek apakah nilai left child-nya itu kurang dari nilai heap size-nya, kemudian apakah left child-nya lebih dari indeks left child indeksnya itu lebih dari 0, kemudian apakah nilainya itu untuk indeksnya itu atau parent indeksnya itu lebih besar dari child-nya, seperti itu. Jika lebih besar untuk kasus max heap, maka harus dilakukan proses swapping, seperti itu. Kemudian ini kita buat fungsi build max heap ya. Kemudian ada fungsi maksimum, extract maksimum, increase key, decrease key, dan insert, seperti itu. Ini untuk yang di folder heap ya, 01 heap. Kemudian kita coba yang di folder 02 heap. Nah, di folder 02 heap ini saya buat dua kelas ya teman-teman. Saya buat dua kelas. Yang pertama itu adalah kelasnya max heap, kemudian yang kedua itu adalah kelasnya min heap. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari untuk fungsi-fungsinya. Jadi di sini seperti biasa ya, saya buat kelas konstruktornya terlebih dahulu untuk melakukan inisialisasi datanya. Jadi di sini yang saya inisialisasi adalah max size-nya, kemudian tree size-nya ya, ukuran tree-nya, kemudian ada heap-nya. Jadi di sini saya pakai indeks 0 dikalikan self max size plus 1. Kemudian di sini pakai nilainya itu pakai library sys ya untuk mencari nilai max size dari sebuah heap ya. Seperti itu.
Nah, kemudian kita definisikan parentnya, left child, right child, sama seperti tadi. Kalau parent itu adalah indeks bagi 2, kemudian pembulatan ke bawah ya. Kemudian untuk left child itu adalah 2 kali i. Kemudian sedangkan untuk right child itu adalah 2i plus 1. Nah, kemudian kita definisikan fungsi isLeaf. Jadi isLeaf itu mengecek apakah dia mengecek apakah memiliki child atau tidak, memiliki child atau tidak. Biasanya yang isLeaf itu bernilai true jika dia tidak memiliki child. Jadi bernilai true jika tidak memiliki child. Seperti itu. Kemudian untuk fungsi selanjutnya adalah fungsi swap ya. Jadi di sini ketika ditemukan nilainya itu yang parentnya itu lebih kecil daripada childnya, maka dilakukan proses swapping ini, proses pertukaran tadi. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk fungsi max Heapify-nya ya. Jadi di sini sudah didefinisikan, dicek terlebih dahulu apakah nilainya itu lebih dari heap size-nya, kemudian mengecek apakah nilai parent-nya itu lebih besar daripada nilai child-nya ya. Jika untuk kasusnya max heap, ketika nilai parent-nya itu lebih kecil daripada nilai child-nya, maka dilakukan proses swapping ini. Gitu. Kemudian di sini kita buat fungsi insert ya, untuk melakukan insert data ya pada suatu heap seperti itu. Kemudian di sini fungsi untuk print ya, fungsi untuk print heap-nya. Kemudian untuk fungsi ekstrak nilai maksimalnya. Jadi di sini kita ekstrak nilai maksimalnya. Jadi untuk nilai maksimal itu biasanya kita peroleh dari node root-nya ya, atau root yang paling atas begitu. Kemudian ini untuk kelasnya min heap ya, sebenarnya konsepnya hampir sama, cuma nanti posisinya saja. Jika max heap itu yang paling atas itu adalah nilai maksimal, maka untuk min heap nilai paling atas itu adalah nilai minimal, seperti itu. Ini sama saja, cuma nanti posisinya aja yang berbeda. Ada fungsi swap, min heapify, kemudian insert, print, min heap, remove, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke programnya ya. Jadi di sini saya buat untuk driver programnya. Saya buat sebuah max heap. Jadi di sini saya definisikan variabelnya itu adalah maksimal. Kemudian saya panggil kelas max heap dengan size-nya itu sama dengan 5. Kemudian saya lakukan penginsertan dari sebuah max heap tersebut. Nah, di sini saya insertkan nilainya adalah 4, 2, 5, 3, 1. Sehingga ketika diinsertkan, dia akan menginsertkan dari yang nilainya itu terbesar ya, seperti itu. Kemudian saya coba printkan terlebih dahulu. Saya print nilai max heap-nya. Kita coba jalankan untuk print nilai maksimal. Maka dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi untuk parent 5 itu left child-nya 3 dan 4. Kemudian parent 3 left child-nya 2 dan 1. Kemudian parent 7 itu left child-nya 8 dan 15. Oh, ini maaf ya, ini masih sorry. Makanya kok ada yang error ya ketika saya jalankan tadi ya. Nah, seharusnya seperti ini. Jadi parentnya itu 5 ya. Jadi yang paling atas itu adalah 5. Kemudian untuk left child-nya, jadi untuk gambarnya seperti ini ya nanti ya. Sebentar saya coba ilustrasikan ya di sini ya. Jadi yang paling atas itu adalah 5. Kemudian di sini itu ada 3. Kemudian di sebelah sana ada 4, seperti itu. Kemudian 3 ini akan berisi nilai 2,
dan 1. Jadi nanti binary tree-nya seperti ini ya. Jadi untuk rootnya itu adalah 5, kemudian level di bawahnya itu adalah 3 dan 4, kemudian level di bawahnya lagi adalah 2 dan 1, seperti itu. Nah, kita komen terlebih dahulu ya untuk max heap ini. Kemudian kita coba untuk min heap ya. Kita coba untuk min heap. Jadi di sini saya buat variabel minimal ya untuk mengakses kelas min heap-nya itu dengan size-nya itu sama dengan 5 ya untuk ukurannya, size-nya. Nah, kemudian kita lakukan penginsertan datanya. Jadi di sini yang kita insertkan adalah data 4, 2, 5, 3 dan 1. Kemudian kita coba printkan ya. Kita coba printkan untuk nilai min heap-nya. Sehingga ketika diprintkan dia akan menghasilkan seperti ini. Parent-nya itu 1. Jadi parent-nya itu 1. Parent atau root-nya ya 1. Kemudian di bawah root itu dia memiliki left child 2. Kemudian memiliki right child 5 ya. Jadi di sini agak aneh ya untuk urutannya. Kemudian selanjutnya adalah untuk parent 2 itu memiliki left child 4 dan right child 3. Jadi seperti ini ya untuk urutan dari min heap-nya. Jadi nanti silakan bisa kalian coba ya, bisa kalian eksplorasi nilainya. Misalkan kalau di sini saya menginsertkan nilai 4, 2, 5, 3, 1. Bagaimana nanti kalau misalkan node-nya semakin banyak? Silakan nanti bisa dicoba sendiri ya terkait dengan heap ini, seperti itu. Nah, jadi mungkin nanti saya buatkan sebuah latihan ya biar kalian juga mencoba terkait dengan konsep dari min heap dan max heap ini. Jadi untuk codingannya juga nanti saya upload ke GitHub. Untuk linknya tetap ya yang kemarin di GitHub saya untuk folder struktur data 2122. Silakan nanti bisa diakses ya untuk codingannya dan silakan dipelajari. Kemudian nanti akan saya berikan sebuah tugas di MMP. Jadi silakan nanti bisa dipelajari kemudian dikerjakan ya untuk tugasnya. Seperti itu. Nah, itu dulu ya untuk materi dari saya terkait dengan heap atau priority queue ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tetap semangat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.